Negeri 20 Rambalanai merupakan salah satu SD negeri yang terletak di Kecamatan Padang Gelugur yang memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 120 peserta didik. SD Negeri 20 Rambalanai telah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar sejak tahun 2022. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu inovasi dalam pendidikan yang mampu meningkatkan potensi-potensi dan keterampilan peserta didik. Dalam hal ini, seorang pendidik harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, di mana pada saat ini setiap peserta didik menggunakan berbagai IT atau alat teknologi yang mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya dalam proses pembelajaran. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat kita sebagai seorang pendidik harus mampu bersaing dengan teknologi yang semakin canggih ini. Dengan kata lain, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zamannya, serta kita mampu menyesuaikan dengan keberagaman peserta didik. Mengingat keberagaman di lingkungan kita sangat beragam. Contohnya dalam segi kemampuan, potensi, keterampilan, dan juga sikap peserta didik. Sehingga didik harus mampu menyelaraskan perkembangan zaman dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan peserta didik. Keberagaman peserta didik merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga kita sebagai seorang pendidik mampu menyesuaikan berdasarkan kemampuan dan potensi peserta didik tersebut. Sama halnya dengan kelas yang saya ampu pada saat sekarang ini. Saya mengajar di kelas 2 dengan jumlah siswa sebanyak 16 orang. Pada proses pembelajaran, kita sebagai pendidik harus menggunakan berbagai prinsip-prinsip dalam pembelajaran, agar peserta didik lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Pada kurikulum Merdeka Belajar, terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu prinsip pembelajaran yang dirancang sesuai dengan lingkungan dan kurikulum yang berkualitas, di mana kurikulum yang semakin berkembang, keberagaman peserta didik menjadi salah satu hal yang mampu kita selaraskan sehubung dengan lingkungan sekolah yang beragam, di mana pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, kemampuan peserta didik, keterampilan, dan perkembangan murid yang sangat beragam. Sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan apabila kita mampu membuat keberagaman tersebut menjadi salah satu potensi yang berkembang dan saling melengkapi antar peserta didik. Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat perbedaan dengan kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 2 SD Negeri 20 Rambalanai, dengan jumlah peserta didik sebanyak 16 orang, di mana setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan yang beragam, sehingga kebutuhannya berbeda-beda, baik dalam aspek pembelajaran maupun sikap yang ditampilkan saat proses pembelajaran. Namun pembelajaran ini belum seutuhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa tantangan dalam proses pembelajaran, yaitu motivasi belajar peserta didik yang sangat rendah, sehingga hasil belajar yang diperoleh juga rendah. Yang kedua, pembelajaran yang monoton, serta masih kurang dalam memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan peserta didik, sehingga pembelajaran berjalan apa adanya. Yang ketiga, penggunaan sumber dan media pembelajaran yang tergolong rendah, terutama dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TIK, di mana saat ini teknologi yang semakin canggih mengharuskan kita untuk semakin canggih pula. Keempat, yaitu pemberian tugas yang seragam, sehingga peserta didik yang lamban kewalahan dalam mengerjakan tugas tersebut, dan pada akhirnya peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas, dan lebih asik bermain sendiri, seperti bermain kertas. Yang terakhir, hanya pengetahuan terhadap budaya-budaya lokal yang hampir terlupakan dan digantikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, yaitu budaya luar yang di-Indonesiakan. Dari beberapa tantangan di atas, maka saya menyimpulkan hal yang dapat saya lakukan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu 1. Penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta lingkungan peserta didik. 2. Penggunaan strategi, model, dan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif, sehingga minat belajar peserta didik semakin tinggi. 3. Pemanfaatan berbagai sumber belajar seperti penggunaan aplikasi Google Zoom, Classroom, Class Meeting, Quizzes, dan lain sebagainya yang mampu meningkatkan proses pembelajaran. Pemberian tugas yang beragam sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan belajar peserta didik.
Dengan demikian, pemberian tugas yang berjenjang mampu membuat peserta didik lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. 5. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan membiasakan kebiasaan atau budaya lokal yang sudah terlupakan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, pihak-pihak yang terlibat yaitu saya sebagai guru atau pelaksana, kemudian murid, rekan kerja atau teman sejawat, dan kepala sekolah sebagai pemberi izin dalam pelaksanaan praktek ini. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan cara merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mencari berbagai materi dari sumber belajar lainnya, seperti platform Merdeka Belajar, internet, buku, majalah, koran, ataupun media cetak lainnya, serta mendiskusikan dengan guru-guru senior dan rekan sejawat. Pembelajaran yang berjenjang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berorientasi pada lingkungan belajar peserta didik, serta kurikulum yang berkualitas, sehingga peserta didik tidak kewalahan dalam proses pembelajaran, baik yang lambat maupun yang cepat dalam proses pembelajaran, serta melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya. Setelah menetapkan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan yang ada, tahap selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan yang dilakukan dalam praktek ini. Tahapan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid dan kesiapan belajar, minat dan profil belajar, menentukan strategi, alat penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran ini berkualitas sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yaitu proses, konten, dan form. Melakukan praktek pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan praktek pembelajaran ini dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta harus mengetahui bagaimana kondisi serta kebutuhan peserta didik, terutama di dalam lingkungan yang beragam. Karena keberagaman membuat peserta didik dan juga guru harus saling melengkapi. Setelah melakukan praktik baik ini, dapat disimpulkan bahwa sudah semestinya seorang guru melakukan persiapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita sebagai pendidik merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi berguna untuk menyetarakan atau menyelaraskan pengetahuan peserta didik, baik peserta didik yang lamban dalam proses pembelajaran maupun yang cepat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi peserta didik dengan lingkungan belajar dan kurikulum yang berkualitas, dan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, guna meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga menjadi guru yang hebat, yang berinovatif, dan mampu menciptakan perubahan dalam pendidikan di Indonesia.